Halo, di video kali ini kita mau bikin window app. Namanya kuis aja. Kita mau bikin aplikasi ala-ala window app gitu kan. Yang mana kita bisa milih jawaban nih di sini. Habis itu nanti bisa kita jawab. Apakah benar atau salah. Seperti itu. Guys, kita bikin. Pertama, kita import dulu bahan-bahan yang kita perlukan. Yaitu pertama adalah modulnya sendiri yaitu PyQt 5 yang mana kita mau pakai ya, mau pakai Qt Core, import Qt-nya. Habis itu yang kedua kita mau pakai Qt widget. Jadi widget itu adalah berbagai item yang bisa kita masukin ke window app-nya. Ada label itu ya kayak tulisan biasa. Habis itu ada radio button buat milih-milihnya itu, dan juga nanti kita juga ada di sini layout juga. Terus ada juga group box, itu untuk bikin kelompok jawabannya nanti. Ya, bikin radio buttonnya yang pilihan-pilihan itu kita nanti kasih di dalam group box. Nanti kayak gini, ada push button juga untuk ngeklik jawabnya, tombol untuk kita menjawab nanti. Seperti itu. Next, kita bikin dulu objek dari modul PyQt-nya itu. Jadi kita bikin aja objek app sama dengan Q application. Nah, kita kasih di dalamnya list seperti ini. Habis itu setelah kita bikin objeknya, kita bikin window-nya. Window Q widget. Kayak gini. Window Q widget. Kita bikin window-nya dulu yang paling luar ya. Pakai Q widget. Oke. Habis itu kita kasih title-nya ya, window title-nya kita. Window.set title mana nih? Set window title, sorry. Ini kita mau kasih di dalamnya, kita kasih aja quiz aja ya, gitu aja. Nice, seperti ini. Biar agak rapi dikit kita spasi. Nah, kayak gini. Oke, kita udah bikin app-nya untuk menampung widget-widget. Habis itu kita bikin window kita pakai widget ya, window yang utama itu, jendela utamanya. Terus kita kasih title quiz aja di sini. Seperti ini. Next, kita mau tampilin dulu nih window awal kita. Kita bikin aja di sini window dot show. Terus terakhir kita kasih execute app-nya, exec. Kayak gini. Oke, kita coba jalankan. Nah, nih dapat quiz aja. Kita punya window-nya nih, window utamanya quiz aja. Kan gini kan. Terus kita nanti mau tambahin widget buat pertanyaan sama box layout untuk menampung pilihan jawabannya. Oke. Kita lanjutin. Kita tambahin dulu widget buat pertanyaannya. Sini kita bikin aja karena label ya, widgetnya namanya label, kita kasih aja label lb terus question sama dengan q label. Kita kasih aja nih pertanyaannya di sini. Misal manakah yang bukan hewan, kayak gini aja. Kita simple. Ini label buat pertanyaannya, manakah yang bukan hewan. Oke, kita udah punya satu widget buat pertanyaannya. Terus kita coba mau tampilin dulu. Nah, sebelum kita tampilin, kita bikin dulu layoutnya. Misal kita punya bikin aja di sini layout gitu. Kita kasih Q V box layout kayak gini. Terus kita masukin labelnya, widget label tadi yang udah kita bikin tuh,
kita masukin layout, add widget. Nah, widgetnya apa? Kita masukin di sini LB question. Sorry, LB question. Nah, kayak gini. Habis itu kita tinggal tambahin di bawahnya sini window set layout, window layout. Layoutnya apa di sini? Kita kasih layout kayak gini. Kita coba apakah berhasil. Oke, bentar. Oh sorry, ini harusnya set layout. Nah ini set layout. Nah kita masukin layout yang kita bikin tadi, yang mana isinya adalah widget dari questionnya ini. Oke, kita jalankan coba. Nah tuh, mana nih? Nah ini nih. Dah, manakah yang bukan hewan tuh? Udah bisa tampil di window app kita seperti ini. Jadi prinsipnya adalah kita bikin dulu nih app-nya, terus kita bikin window yang utama ya. Kita bikin window yang utama, terus kita kasih title-nya. Setelah kita bikin window yang utama nih, kita bikin widget yang mau kita masukin ke dalam window utamanya itu. Nah, setelah kita bikin widgetnya, kita bikin layout. Untuk layout ini digunakan untuk apa? Untuk menata widget-widget yang kita bikin. Nanti ada banyak widget ya, nggak cuma satu ini. Jadi nanti ada beberapa widget. Nah, kita butuh layout ini untuk menata atau menyusun letak-letak dari layoutnya. Nah, kemudian kita nanti masukin tuh widget-widget yang udah kita bikin ke dalam layout ini pakai add widget ini. Contoh di sini kita udah masukin LB question ini ke dalam layout yang udah kita bikin. Habis itu setelah kita tata tuh widgetnya, kita masukin tuh layout yang menyimpan susunan widget-widget tadi ke dalam windownya menggunakan yang ini nih, window set layout. Menggunakan layout. Habis itu baru dia akan show videonya dan mengeksekusi app yang udah kita bikin di atas ini tadi. Gitu teman-teman. Jadi selanjutnya kita mau bikin dulu semua widget yang kita butuhkan. Kurang lebih ada pertanyaan udah, terus pilihan jawaban yang pakai radio button tuh ya, bisa kita pilih salah satu, sama kita mau grup pilihan jawabannya sama. Oh ya, satu lagi kita kasih button buat mengeklik kalau kita udah menjawab kayak gitu. Let's go. Widget kedua yaitu pilihan jawabannya ya, kita bikin dulu. Karena pakai radio button kita kasih aja RBTN radio button, misal pilihan satu ya udah radio button 1. Kita kasih di sini Q radio button. Nah, kita kasih pilihan pertama misal ayam gitu aja lah ya. Habis itu kita Ctrl C, Ctrl V, karena ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gini. Kita ganti aja satu-satu di sini. 2, 3, 4. Nice. Terus kita ganti pilihannya. Ada sapi. Terus di sini misal singa. Sama yang terakhir. Nah, ini mana jawaban yang bukan hewan? Ya udah kita kasih aja galon gitu aja kali ya. Nah, kayak gini coy. Ya udah, kita udah punya question, udah punya pilihan jawaban. Nah, jangan lupa widget yang terakhir adalah button ya. Kita kasih BTN button buat jawabnya. Berarti kita kasih answer gitu aja. Button answer. Nah, di sini kita tambahin Q push button. Kita kasih tulisan di dalamnya adalah jawab. Seperti ini. Nah, di sini kita udah punya widget-widget yang mau kita tampilin. Soal atau pertanyaan, terus pilihan jawaban pertama,
jawaban kedua, jawaban ketiga, atau jawaban keempat. Opsinya udah ada nih, 4. Dan yang terakhir ada push button untuk ngeklik tombolnya. Kita kasih tulisan jawab di dalamnya. Seperti ini. Nah, untuk nampilin sementara kita pakai aja yang bawah ini, Q widget. Kita Ctrl C, Ctrl V. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini kita masukin aja satu-satu. RB button 1, yang ini RB button 2, yang ini RB button 3, yang bawahnya berarti RB button 4. Mana nih button 4? Dan yang terakhir adalah button answer. Button answer seperti ini. Kita coba apakah berhasil. Let's go. Nah tuh, nah, kita gedein dikit. Nah nih udah berhasil nih teman-teman. Manakah hewan-hewan? Ayam, sapi, singa, galon. Nah, ada tombol jawab kayak gitu. Nah, kita mau tata nih biar lebih rapi ya kan. Kita mau tata nih, kayaknya ada masih kurang bagus nih kalau kita scroll. Kalau kita gedein nih windownya agak ya kurang rapi aja sih. Kita coba rapiin nanti seperti yang di awal tadi. Maka hewan-hewan, terus kita nanti bikin blok di sini untuk menampung jawaban-jawaban ini, ayam, sapi, singa, atau galon gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita pengen, karena ada 4 pilihan jawaban ya tadi, kita pengen mereka itu tersusun secara 2 baris dan 2 kolom. Ya, ada 2 baris dan 2 kolom. Maka kita bisa susun mereka dengan bantuan vertical layout dan horizontal layout. Oke, karena kalau tadi yang udah kita run yang ini ya, ini kita run tadi kan semua disusun secara vertikal dari atas ke bawah semua. Nah, kita pengen 2 di antaranya itu berada di sisi sebelah kanan. Jadi ada kanan sama kiri. Oke, maka kita bikin layout baru dulu di atasnya. Sorry, jangan di sini dong, di atasnya sini aja. Nah, kayak gini kita bikin dulu layout buat answernya. Kita kasih aja layout gini aja lah ya, layout left answer, layout left answer. Sorry, jelek, kita kasih aja left answer gitu aja lah, left answer. Nah, left answer ini kita mau bikin, karena left berarti kita mau susun secara berdasarkan baris ya, jadi kita susun secara vertikal. Maka kita kasih Q vertical box layout di sini. Nah, untuk left, untuk right sama, kita Ctrl C Ctrl V, terus kita ganti dikit di sini, right answer. Jadi ada blok sebelah kiri dan blok sebelah kanan untuk layoutnya. Habis itu kita mau add widget left answer. Kita mau add widget left answer, kita mau add widget. Nah, yang left kita mau kasih button 1 sama button 2. Nah, kayak gini untuk leftnya, left answernya. Sekarang untuk right answer kita kasih button 3 sama 4. Kita coba Ctrl V aja, terus 3, dan yang depan kita ganti jadi right answer. Nice, kita Ctrl V lagi untuk button keempat. Yap, kayak gini. Oke, terus kita mau susun, ini kan udah 2 nih ya kan, udah 2
sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, kita mau bungkus mereka di dalam satu layout lagi. Ya, satu layout lagi biar dia tertata secara kiri kanan horizontal. Oke. Caranya kita bikin satu layout lagi di bawahnya sini untuk menampung semua susunan layout dari jawaban. Jadi kita bikin aja layout kita bikin aja LYT layout answernya kayak gini. Kita pakai QH box layout, oke. Karena kita mau menata secara sampingan, secara horizontal ya. Kita mau menata si ini left answer sama right answernya biar tertata secara sampingan gitu kan. Kita mau bikin QH box layout. Kita add layout answernya, kita add widget. Nah, widgetnya apa? Di sini adalah si left answernya. Left answer sama kita kasih counter V right answer. Right answer. Kita run sekarang, apakah berhasil? Wait, ada yang error kayaknya. Ini kita harusnya di sini pakainya adalah add layout karena ini adalah layout ya. Left answer sama right answer itu adalah sebuah layout bukan widget. Maka kita di sini kita ubah bukan pakai add widget tapi pakai add layout. Yang kita blok dulu ya. Caranya kita klik salah satu, habis itu kita tekan Alt dan kita klik lagi yang mau kita ubah barengan. Nah, kita bisa barengan ya. Add layout. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba. Berhasil. Boom. Nah, kayak gini. Tapi masih belum berhasil. Karena apa? Kita belum add layout yang ini. Layout answer kita belum tambahkan ke dalam layout yang utama ini. Maka kita perlu ubah dikit di sini. Ini kita hapus yang ini, layout add widget button ini kita hapus karena buttonnya udah kita masukin ke layout answernya. Maka di sini layout kita add layout. Nah, layoutnya adalah layout answernya. Nah, kayak gini kita coba, harusnya udah sih. Nah, tuh dapat kan. Nah, nih kita udah bisa nyamping nih. Ada 2 kolom dan 2 baris, ayam, singa, sapi, dan galon. Mana yang bukan? Nah, kayak gini. Ini kita udah berhasil bikin kumpulan jawaban 2 kolom 2 baris. Good. Kita lanjutkan. Sekarang kita pengen mengumpulkan semua answer tadi, semua opsi 1 2 3 4 opsi tadi kita pengen kumpulin di dalam suatu box. Maka kita butuh yang namanya box group atau group box. Jadi caranya kita bikin dulu box grupnya. Caranya kita bikin aja grup answer begini. Grup answer kita tambahin dulu Q group box. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya kita bisa tambahin keterangan nih. Misal pilih jawaban di bawah ini misal. Nah, ini. Nah, sekarang kita tinggal masukin layout kumpulan answer tadi ke dalam grup answer ini. Sama kayak yang sebelumnya, grup answer kita add layout. Add layout. Nah, apa yang mau kita tambahin? Kita mau tambahin layout answernya. Habis itu yang bawah ini kita ubah dikit, bukan layout answer lagi tapi apa, grup answernya. Kita coba sekarang apa nih, layout, oh nih sorry,
kita agak salah, agak keliru nih. Kita harusnya pakainya set layout, nah bukan add layout. Kita ubah lagi, berhasil. Masih ada yang perlu kita perbaiki lagi. Oh, ini ternyata. Jadi ini group answer ini bukan layout. Group answer ini adalah widget. Maka di sini kita perlu add widget, teman-teman. Add widget. Nah, baru nih kita coba run. Apakah bisa? Nah, nih kayak gini nih. Oh, ada kotaknya ya di sini. Ini adalah group boxnya. Pilih jawaban di bawah ini nih. Ada kotaknya nih, garis kotaknya. Nah, kita udah masukin nih jawaban kita ayam, singa, ataupun galon. Nah, bagus banget. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang kita udah punya semua nih. Dari atas sampai bawah. Ada udah ada question, ada group answer, sama tombol jawabnya. Sekarang kita mau susun semua itu dari atas ke bawah biar lebih rapi. Kita nanti susun berdasarkan line per line, jadi kita mau susun secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, kita butuh layout. Kita butuh layout line satu dulu, maka kita bikin line satu. Ini misal line satu adalah QV box layout. Sorry, karena ini per line, jadi per line ini kita susun secara horizontal. Jadi kan ada per line tuh, line pertama adalah question, terus line kedua adalah si ininya apa, group boxnya. Habis itu yang ketiga, line ketiga itu adalah tombol jawabnya. Maka kita bikin dulu QH box layout secara horizontal. Ctrl C Ctrl V, ada tiga line, line 2, line 3. Kayak gini, udah punya 3 line. Di line pertama kita mau add widget. Widgetnya apa tadi? Adalah apa tadi di atas? LB question. LB question. Nah, seperti ini. Terus kita tambahin buat line 2 dan line 3 nya. Ctrl V. Line 2 kita punya, atau kita mau tambahin si grupnya tadi, grup answernya. Itu yang line 3 kita mau tambahin apa nih? Line 3 ada buttonnya, kita tambahin button answernya. Nah, kita udah punya line 1 2 3. Maka kita tinggal masukin nih line 1 2 3 nya ke dalam layout yang utama di sini, QV box layout di sini. Kita tambahin aja. Jadi di bawah ini layout nih agak kurang sesuai, kita ubah dulu layout. Nah, kita pakainya add layout line 1, udah dari atas ya, line 1. Terus Ctrl C Ctrl V, add layout line 2, Ctrl C Ctrl V, line 3. Nah, kayak gini. Kita coba. Boom. Nah, keren nih. Ini kelihatannya masih sama ya. Kelihatannya memang masih sama, tapi ya kita coba rapiin lagi. Sama kita pengen nih questionnya ini dia ada di tengah. Dia ada di tengah. Nah, caranya kayak gimana? Kita perlu nambahin argumen di sini, yaitu alignment. Nah, alignmentnya ini kita isi dengan Q align, QT alignment, QT apa sih, lupa lagi, bentar. Nah, QT align
line edge center atau qt dot align v center. Nah, kayaknya sih gini ya, bentar ya, kita coba aja deh, bakal berhasil. Nah, berhasil tuh, asik. Line head center secara horizontal, center secara horizontal, dan line v center berarti center secara vertikal. Nah, kayak gini, sip. Oke, sekarang kita mau rapiin beberapa hal lagi. Oke, kita sekarang mau merapikan dulu di bagian button jawabnya ini. Kita pengen jawabnya itu ada jaraknya ya, nggak nempel ke samping kayak gini. Kita pengen ada jaraknya. Jadi tombolnya itu ada di agak tengah-tengah sini. Jadi dia nggak mepet sampai pinggir kayak gini ya. Jadi kita perlu nambahin jarak. Nah, kita perlu add di line 3, kita perlu add stretch. Nah, kita kasih aja 1 di sini. Terus ini yang buat yang sebelah kiri ya kan. Kalau cuma 1 doang sebelah kiri, kita lihat, nah dia bakal ke kanan nih jawabnya. Kita pengen di tengah, maka kita perlu tambahin lagi yang di sebelah kanannya. Kita Ctrl C Ctrl V, kita turun ke bawah, nah kayak gini. Terus kita jalankan lagi, boom, nah udah di tengah-tengah nih ya gini. Tapi ketika kita geser ke kanan nih, windownya kita lebarin ke kanan nih, tombolnya ini nggak ikut melebar ya, dia nggak ikut melebar, dia ukurannya tetap tuh, lebarnya tetap. Maka kita biar bisa ikut lebarnya si windownya, kita perlu tambahin juga stretch di sini. Kita tambahin argumen stretch, ini stretch, kita kasih aja 2. Terus kita jalankan lagi dan kita coba lebarin. Nah tuh dia ikut lebar, tetap di tengah tapi dia ikut lebar ininya, apa namanya nih, tombol jawabnya. Nice, seperti ini teman. Nah nih bagus kayak gini. Quiz aja ada jawabnya, pertanyaannya, ada pilihan jawab dan tombol jawabannya. Nice. Sekarang kita mau nambahin stretch juga buat line 1, line 2 maupun line 3 nya. Masuk ke mana nih, ke sini. Kita mau add stretch di sini biar lebih rapi, dan ketika kita lebarin dia juga akan menyesuaikan lebarnya. Pertama yang atas, yang line 1, kita tambahin stretchnya, oke kasih aja 2. Terus yang bawah kita kasih, yang kedua stretchnya kita kasih 8 biar lebih lebar, dan yang ketiga kita kasih stretchnya ya 2 aja kayak gini. Kita coba sekarang, kita geserin, nah kayak gini. Nah seperti ini lebih enak. Nah tuh lihat yang atas ya, ini yang di questionnya dia enggak ikut ke bawah tuh, karena apa, karena udah kita kasih stretch di sininya, di layoutnya. Nah jadi dia bisa lebih rapi, dia bisa lebih tetap di sini. Misalnya kita ubah jadi 1 nih di sini, kita yang tadi kita silang dulu menjadi 1. Nah kita lihat, nah tuh dia lebih dikit stretchnya, lebih nyempit stretchnya. Nah kayak gini, stretchnya bakal cuma 1 doang maksimal. Nah sama halnya ketika di boxnya ini, kita coba stretchnya kita ubah jadi 4 gitu ya, yang di line 2 nya. Nah coba kita geser, nah dia maksimal tuh kayak gini. Nah seperti itu. Pun yang di sini stretchnya kita ubah 1, boom. Nah dia stretchnya tetap di situ aja, nggak terlalu banyak
lari atau meluasnya itu nggak terlalu banyak karena semakin sedikit. Nah, kayak gini. Bagus, teman-teman. Oke, sekarang kita pengen kita tambahin yang ini secara umumnya, layout secara umumnya kita pengen rapiin dikit. Biar nggak terlalu mepet, kita tambahin spacing di layoutnya. Kita layout, terus kita set spacing. Nah, kita kasih aja spacingnya 10 biar nggak terlalu mepet. Kita coba run. Dan nah ini ada jaraknya nih, antar line-nya itu ada jaraknya nih 10, spacingnya 10. Misalnya kita ubah jadi 1 gitu ya biar kelihatan nih. Nah nih sangat sempit antar line-nya, beda ketika kita kasih 10, lebih enak, lebih lega gitu kan. Kita balikin lagi ke 10 dan boom. Nah nih lebih lega, ada jaraknya kayak gini. Oke, yap, kurang lebih seperti ini. Nih udah jadi teman-teman, kita udah bikin aplikasi Windows atau Windows App quiz yang mana ada pertanyaan kemudian ada pilihan jawaban. Bisa kita pilih salah satu, ayam, sapi, singa, atau galon nih. Nah nanti kita bisa klik jawab yang ini. Nah ini belum kita program, belum tahu mana benernya yang mana salahnya. Kita cuma baru bikin tampilannya aja nih kayak gini. Nah tampilannya seperti ini. Kita lanjutin di video berikutnya. Oke, thank you.